Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan ketika Qin Chen sedang melakukan terobosan di aula ini, di luar istana guru suci ini, sekelompok tokoh muncul. Tampaknya mereka juga meraba-raba ke dalam reruntuhan dan menemukan aula yang mulia ini. Sugesu, teknik perhitungan takdirmu benar-benar luar biasa. Anda dapat menemukan aula ini begitu cepat. Aula megah seperti itu seharusnya menjadi kediaman yang mulia Skyfire. Ucap sesosok arogan nomor satu dari alam surga barat, Ye. Dan di sampingnya, ada Sugesu, arogan pertama dari alam surga selatan. Ini memang istana Venerable Skyfire, tapi harta apa yang ada di dalamnya belum dihitung. Namun, saya dapat yakin bahwa pasti ada urat suci di dalamnya, karena saya telah mencium bau urat suci itu. Jawab Sugesu dikelilingi oleh rune, menjepit jari-jarinya, matanya berkedip-kedip. Ketika sekelompok orang ini datang ke depan aula utama, semua batasan segera muncul di sana. Mata Dong Huangjue berkilat, dan sebuah bola gelap tiba-tiba muncul di tubuhnya, dan dia akan memaksa masuk ke dalam. Dok Huangjue, jangan sembarangan. Kediaman Venerable Skyfire bukanlah hal yang sepele. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa membunuh kita semua. Biarkan saya mengamatinya dulu. Teriak Sugesu buru-buru menghentikan lawan dan melangkah maju. Tiba-tiba, sebuah jimat mekar darinya. Begitu Sugesu menunjukkannya, jimat tak terlihat segera mengisi, menutupi aula. Tiba-tiba, aula menyala dan sebuah bagian mulai muncul di larangan. Ayo pergilah, ucap Sugesu melangkah keluar terlebih dahulu dan memasukinya. Dalam sekejap, banyak master di alam celestial selatan dan barat juga terbang keluar satu demi satu, mengikuti dengan cermat, dan memasuki lorong. Sebuah aula megah muncul di depan semua orang, dan napas samar dari pembuluh darah suci Holy Lord menjulang. Semuanya, ikuti aku, di istana ini, ada banyak batasan, dan itu masih berbahaya. Mari kita temukan Vena suci guru suci itu terlebih dahulu. Ucap Sugesu melayangkan jimat yang mencapai langit, dan gambar 8 trigram Zui berkembang di matanya, dan lorong di depannya mulai menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Dia berkedip dan mulai memimpin tim ke kedalaman aula. Dan ketika Sugesu dan yang lainnya memasuki kedalaman aula, di luar, beberapa master dari klan iblis juga berdatangan. Hah, ini adalah istana ras manusia Skyfire yang mulia. Gumam Pangeran Gagak Emas dari klan iblis. Ketika dia membuka alis dan pupilnya, dia melihat semua jenis api bermekaran di antara langit dan bumi, dan nyala api itu sangat kaya. Namun, api di aula besar ini adalah yang terkuat. Itu seperti matahari besar di surga, luas dan megah. Dia berkata, sepertinya warisan Venerable Skyfire kemungkinan besar ada di kedalaman aula ini. Pangeran Jinwu mengedipkan matanya dan berkata dengan dingin, "Selamat kepada Pangeran Gagak Emas." Hanya dengan kesadarannya yang tajam akan api, sehingga dapat menemukan tempat ini untuk pertama kalinya. Saya pikir orang lain masih tetap mencari berbagai pembuluh darah suci di sisi reruntuhan lain. Ucap iblis tua tersenyum menyanjung dengan tatapan hormat. Tidak masalah, ayo masuk dulu. Ucap Pangeran Gagak Emas menggelegar, sosoknya bergetar, dia akan memasuki aula, tetapi tubuhnya baru saja menyentuh aula, dan tiba-tiba, formasi bergetar, api yang luar biasa dimuntahkan. Pangeran Gagak Emas mengambil napas dalam-dalam dan segera, nyala api yang tak terbatas memasuki tubuhnya. Namun, dia telah kehilangan seorang jenderal. Dia berkata, ada larangan api di sini, kalian ikuti aku dengan hati-hati. Saat ini di sisi lain, Yao Wuming, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Ucap Master Iblis Jenggot berkata dengan senyum menyeringai. Yao Wuming menjawab,
Merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat melayani Tuan Tomoyu. Tomoyu tersenyum muram, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, kekuatan kegelapan keluar. Begitu napas ini keluar, langit surga mulai bergetar, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami. Napas gelap apakah ini? Ucap Yao Wuming melihat aura gelap ini dengan penuh semangat. Itu adalah kekuatan yang benar-benar berbeda dari Demon Dao, dan bahkan bisa menimbulkan korosi pada surga. Tuan Tomoyu, saya tidak tahu apa yang saya butuhkan untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan kegelapan di masa depan. Yao Wuming berkata dengan mata menyipit, dan sebuah rencana melintas di hatinya. Tomoyu menjawab, meskipun kekuatan kegelapan sangat kuat, bagaimanapun juga itu adalah kekuatan di luar alam surga. Ini bertentangan dengan jalan surgawi. Holy Lord masih di jalan surgawi. Ini adalah manifestasi dari penguasaan tertinggi dari jalan surgawi. Anda menggunakan nafas gelap untuk langsung menerobos ke Holy Lord, maka Anda akan kehilangan kesempatan terpenting dalam hidup Anda untuk memahami jalan surga. Yang paling penting adalah sekali Anda menggunakan nafas gelap untuk menjadi Holy Lord, karena Holy Lord masih di bawah kendali surga. Setelah Anda menerobos, surga akan secara langsung melenyapkan Anda. Oleh karena itu, aura gelap tidak boleh digunakan untuk menembus guru suci, paling-paling hanya bisa digunakan untuk memperbaiki rantai dan meningkatkan kekuatan. Pada saat ini, Yao Wuming akhirnya mengerti dan mengangguk. Tomoyu melanjutkan, sebenarnya, tidak semua orang tidak bisa menggunakan aura gelap untuk menembus Holy Lord. Saya mendengar dari anggota senior klan bahwa, orang-orang di benua asal surgawi mungkin dapat secara langsung menyerap aura kegelapan tanpa dihukum oleh surga, karena benua asal adalah benua yang lahir bersama dengan langit ketika alam semesta terbuka. Ini memiliki kekuatan yang sama dengan surga. Jika surga melenyapkan orang seperti itu sama saja dengan seseorang mematahkan lengannya sendiri dan kehilangan vitalitas. Tentu saja, ini hanya tebakan. Pemimpin ras setan saya, ras setan Yuan, telah mencari jejak benua sumber di banyak bidang alam semesta, dan mencoba melakukan upaya seperti itu. Sayangnya, itu tidak pernah berhasil. Bahkan mereka pernah memasuki benua sumber tahun itu, tapi sayangnya, dia gagal dan bahkan jatuh karenanya. Ucap Tomoyu. Apa? Sumber benua? Ucap Yao Wuming menggelengkan kepalanya. Yao Wuming tercengang. Di bawah komando Tuan Istana, Yaomi Mansion tampaknya mencaplok beberapa benua di mana-mana. Mungkinkah ini hanya representasi? Tujuan Lord Palace Lord adalah untuk menemukan benua sumber dan menelannya. Bebaskan dirinya dari penindasan jalan surgawi. Jika ini masalahnya, maka rencana Tuan Istana terlalu mengerikan. Hanya memikirkannya, Yao Wuming terkejut. Namun, Yao Wuming secara alami tidak akan memberitahu Tomoyu tentang hal-hal seperti itu. Oke, kamu tahu ini, kita juga harus pergi. Esensi kehidupan dari begitu banyak ras manusia sudah cukup untuk rantai perbaikan iblis ini keluar dari kitab suci iblis kematian dan memadatkan kekuatan ras manusia di dalam tubuh. Kita akan bertemu lagi nanti. Setan ini masih membutuhkan kerja sama Anda. Ucap Tomoyu berkata dengan ringan. Ya, Tuan Tomoyu. Jawab Yao Wuming dengan hormat. Setelah Tomoyu menghilang, terdengar suara teriakan. Tuan muda. Pada saat ini, dari luar gua, sekelompok orang terbang. Pemimpinnya adalah penguasa tertinggi dari alam surgawi timur, Peri Baihua dan Sao Jikang. Pada saat ini, mereka semua penuh dengan aura yang kuat. Mereka jelas memiliki beberapa petualangan dan tingkat kultivasinya meningkat. Tuan Yao Wuming, apakah kamu terluka? Apakah kamu baik-baik saja? Ucap sekelompok master di alam surga timur merasakan bau darah di gua ini. Kulit mereka berubah, dan mereka maju untuk bertanya. Mereka juga muncul setelah menerima pesan dari Yao Wuming. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Saya baik-baik saja. Ucap Yao Wuming berkata dengan wajah jelek. Dia meneruskan,
Saya dan lainnya mencari pembuluh darah suci dengan beberapa ras manusia Tianjiao sebelumnya. Saya tidak menyangka akan disergap oleh sekelompok penguasa iblis. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.